Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SD Mugres tercinta? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya, Pak Sukarto, yang akan menyampaikan materi pembelajaran tematik kelas 5. Yuk kita ikuti video selanjutnya. Tema 5, ekosistem, muatan pelajaran IPA kelas 5. Materi kita hari ini adalah hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kompetensi dasar, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, melengkapi bagan dan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, membedakan daur hidup 3 jenis hewan. Anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hewan herbivora. Hewan herbivora ini adalah merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. Di antaranya adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, burung merpati. Dan bagian tumbuhan yang bisa dimakan antara lain batangnya, bisa daunnya, bisa bijinya. Bahkan umbi atau akar dari tumbuhan bisa dijadikan sumber makanan. Sedangkan yang kedua adalah kelompok hewan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan lain. Misalnya harimau, buaya, kemudian burung elang, dan lainnya. Yang ketiga adalah hewan kelompok omnivora, yaitu hewan pemakan segala. Maksudnya hewan ini adalah memakan tumbuhan, juga memakan hewan lain. Contohnya ayam, tikus, bebek, dan lain sebagainya. Nah, itulah tentang kelompok hewan berdasarkan makanannya. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh makhluk hidup sepanjang hidupnya. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi 2, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang memiliki 4 tahap, mulai dari telur, larva, pupa, dan individu dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, tahapnya adalah telur, nimfa, kemudian individu dewasa. Kita perhatikan gambar di samping. Yang di atas adalah metamorfosis terjadi pada hewan kupu-kupu, di mana kupu-kupu bertelur, kemudian telur menetas menjadi larva atau ulat. Kemudian ulat berubah menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, anak-anak, di mana perubahan kupu-kupu sampai dengan lahir kupu-kupu kembali mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan induknya atau dengan kupu-kupu. Oleh karena itu dinamakan metamorfosis sempurna. Sedangkan yang
kedua, gambar kedua di bawah itu adalah contoh sebuah seekor kecoa di mana telur kemudian menetas menjadi kecoa muda. Kemudian dari telur menjadi nimfa, kemudian kecoa muda, setelah kecoa muda, kemudian kecoa dewasa. Di mana kecoa muda bentuknya sudah mirip dengan kecoa dewasa. Oleh karena itu dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh lain daur hidup ikan, daur hidup kadal adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan metamorfosis sempurna contohnya tadi adalah kupu-kupu, kemudian nyamuk. Nah, pembahasan kita selanjutnya anak-anak. Dalam kehidupan makhluk hidup tentu membutuhkan makanan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki sumber energi dari makanan. Nah, sumber makanan dari makhluk hidup berbeda-beda. Oleh karena itu, kita coba perhatikan dari rantai makanan berikut. Rantai makanan merupakan suatu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jika kita perhatikan pada gambar di samping, ada gambar tumbuhan, di mana tumbuhan itu adalah berfungsi sebagai produsen. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari dengan melakukan proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan mengolahnya menjadi sumber makanan bagi hewan lain. Kemudian tumbuhan dimakan oleh belalang. Nah, belalang dimakan oleh katak. Selanjutnya katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Dan elang yang mati akan membusuk dan dimakan oleh pengurai atau jamur. Selanjutnya pengurai atau jamur akan menjadi sarana penyubur atau pupuk bagi tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur menjadi produsen, begitu seterusnya. Nah, kalau kita urutkan mulai dari produsen, kemudian dimakan oleh belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian katak konsumen tingkat 2. Sedangkan ular adalah konsumen tingkat 3 dan elang adalah konsumen tingkat 4. Selanjutnya anak-anak, rantai jaring-jaring makanan. Apabila rantai makanan yang satu berkaitan dengan rantai makanan yang lainnya, maka terbentuklah jaring-jaring makanan. Jadi peristiwa saling makan dan dimakan. Ya. Yang saling berkaitan, maka akan membentuk jaring-jaring makanan. Seperti halnya ayam. Ayam ini bisa makan tumbuhan, bisa memakan binatang. Seperti halnya elang. Elang bisa makan binatang bermacam-macam. Nah, seperti itu. Selanjutnya anak-anak, hubungan antar makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat hubungan timbal balik antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Bentuk interaksi yang sangat erat antar dua jenis makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Misalnya, hubungan antara kerbau dengan burung jalak, di mana burung jalak selalu mengikuti kerbau dengan maksud untuk memperoleh makanan. Karena burung jalak membutuhkan makanan, sumber makanan yang berupa lalat yang sering mengerubiti kerbau. Sedangkan kerbau sangat untung dengan adanya burung jalak, karena kutu atau pengganggu kerbau dimakan oleh burung jalak. Yang kedua, simbiosis komensalisme,
yaitu salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan yang lain tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu tidak merasa terganggu dengan keadaan ikan remora yang selalu mengikutinya. Sedangkan ikan remora sangat beruntung, karena dengan mengikuti ikan hiu, maka ikan remora akan selalu aman dari pemangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan yang lain atau makhluk yang lain dirugikan. Contohnya, tumbuhan benalu dengan pohon inang. Benalu mendapat keuntungan dari pohon inang, dan lama-kelamaan pohon inang akan mati. Nah, demikianlah anak-anak materi kita pada hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan. Sebutkan 3 macam golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, beserta contohnya. Yang kedua, sebutkan 2 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.